Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bertemu lagi bersama saya di Podem Podcast dengan siapa namanya? Mas Jaya. Ya, Mas Jaya. Mas Jaya ini nama lengkapnya siapa? Wayan Agus Wijaya Kusuma. Ada Agusnya ya. Apakah masih kerabat dengan Agus B? Agus B yang viral itu? Iya. Masih ya? Enggak lah. Oh enggak. Enggak ya. Iya. Siap. Baik, Mas Jaya, perkenalkan saya host di sini. Mungkin sudah tahu ya namanya. Iya, udah tahu. Betul. Udah, oke. Nama saya sudah tahu. Nanti tanyakan saja ke Mas Jaya. Mas Jaya sekarang kerja di BPJS Kesehatan. Betul, Mas. Sudah berapa tahun Mas kerja di BPJS? Baru setengah tahun. Setengah tahun? Betul. Oh, siap. Seragam kita sama ya, Mas? Sama-sama di BPJS. Oh, iya. Siap. Oke, Mas Jaya saat ini sebagai apa Mas di BPJS Kesehatan? Sebagai frontliner ya. Frontliner. Di bagian mutu layanan kepesertaan. Mutu yang pesertaan. Berarti Mas yang melayani langsung peserta di depan ya. Baik. Nah, untuk frontliner sendiri tugas pokoknya itu apa aja Mas yang utamanya? Untuk frontliner sendiri mungkin tugas pokoknya itu melakukan pelayanan langsung ya. Untuk langsung. administrasi, informasi kepada peserta yang langsung datang ke kantor. Oh, Seperti gitu. itu ya. Oh, baik. Nah, Mas Jaya, mungkin saya akan mengajukan pertanyaan terkait pelayanan peserta ya. Di sini kita ada beberapa email dari halayak masyarakat luas, baik itu di luar negeri dan di dalam negeri, di Lombok dan di luar Lombok, di Tasikmalaya dan di Soreang. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama ini, untuk peserta baru itu cara pendaftarannya gimana Mas? Jika misalkan ada masyarakat yang mau daftar segmen mandiri, nah itu bagaimana caranya dan bisa via apa saja? Mungkin untuk syaratnya dulu ya, mungkin yang syaratnya ada 3 syarat sebenarnya yang dibutuhin untuk pendaftaran yang segmen mandiri. Yang pertama ada KK, ada KTP, sama nomor rekening yang digunakan. Oh, kakak itu kartu keluarga ya? Iya, betul, kartu keluarga, Bukan KTP. Misan, bukan? Iya, bukan. Iya, betul, ada kartu keluarga, KTP, sama nomor rekening. Nomor rekening. Mungkin untuk pendaftaran ada 5 bank dulu ya, mungkin yang bisa diakomodir ya oleh BPJS Kesehatan. Yang pertama itu Bank BRI, BNI, BTN, BCA, sama Mandiri. Mandiri. Oh, berarti di luar 5 bank itu belum bisa dipakai untuk daftar. Oh, gitu. Untuk yang segmen mandiri. Nanti Berarti 3 syarat ini wajib ya harus ada. iya, betul. Nanti kan untuk pendaftarnya bisa ke kantor langsung via offline. Kalau online bisa melalui Pandawa nanti. Via WA ya, WhatsApp. Betul. Nah, selain Pandawa dan datang langsung ke kantor, apakah ada kanal lain untuk pendaftaran? Ada lagi satu, betul. Lewat mobile JKN ya. JKN. Nanti bisa di sana juga untuk pendaftaran. Oh, via HP langsung ya? Iya, jadi harus bisa download dulu aplikasi mobile JKN-nya, atau bisa juga lewat WA kan kalau mau lebih simpel. Betul. Oh iya. Nah, baik Mas, kalau untuk yang segmen mandiri ini ada beberapa kelas ya. Nah, mungkin bisa disebutkan kelas dan juga tarif iurannya berapa? Oke, untuk yang segmen mandiri mungkin dia terbagi jadi 3 kelas Mas ya. Yang kelas 1 tuh biayanya dia 150.000, yang kelas 2-nya dia 100.000, dan kelas 3-nya 35.000. Nah, untuk biaya yang tadi saya sebutkan itu per orang dan per bulan nantinya. Per orang per Ya. bulan. Berarti kalau misalkan dalam satu keluarga itu ada 5 orang, berarti dikali 5. 5 anggota keluarga, betul. Keluarga itu. Dan untuk pendaftarannya itu apakah bisa sendiri-sendiri Mas atau wajib satu keluarga dia? Jadi dia untuk pendaftaran yang segmen mandiri ini ketika wajib di satu KK. Kalau di dalam satu KK itu semuanya belum punya BPJS. Oh, gitu. Tapi kalau dia sendiri yang belum punya BPJS di dalam satu KK itu bisa dia sendiri nanti yang didaftarkan mengikuti kelas yang anggota keluarga yang lain. Jadi dia satu KK itu harus sama kelasnya soalnya. Oh gitu. Iya. Berarti kalau misalkan dalam satu keluarga ada 5 orang misalkan yang belum terdaftar 3 orang, berarti hanya 3 orang ini saja ya? Iya betul, yang harus didaftarkan dan kelasnya harus sama. Kelasnya harus sama ya. Nah, kalau untuk prosedur pelayanan Mas, kira-kira
benefit apa saja yang bisa didapatkan untuk peserta mandiri ini, Mas? Dari segi pelayanan kesehatannya mungkin. Untuk segi pelayanannya mungkin ya, nanti kan kalau pelayanannya dia bisa, mungkin kelebihannya itu sesuai dengan kelasnya masing-masing mungkin ya nanti. Kalau pelayanannya yang penting sesuai dengan alur layanan dari kita, nanti ke Vaskes pertama dulu untuk pelayanan, pasti semuanya bisa dilayani, semua kelas gitu. Berarti harus ke Vaskes pertama dulu alurnya. Jadi nanti kalau ke rumah sakit itu kan nggak bisa langsung untuk ke rumah sakit, kecuali dalam kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa, baru bisa langsung ke IGD-nya, seperti itu. Yang mengancam nyawa ya? Iya. Kalau mengancam dompet, Mas? Oke, dihitung ya? Iya, itu tidak dihitung. Oh, siap. Untuk Vaskes tingkat pertama ini, apakah harus sesuai dengan domisili dia tempat tinggal, pemilihannya, atau bebas, atau seperti apa, Mas? Mungkin itu bebas sesuai pilihan dari pesertanya. Kenyamanannya kan ada 3 Vaskes ya, mohon maaf, ada 3 mungkin ya untuk Vaskes yang tingkat pertama ini ada. Yang pertama itu ada puskesmas, yang kedua ada klinik pratama, sama yang ketiga itu ada praktek dokter umum. Nanti itu harus pilih salah satu dia pesertanya, mau pilih yang mana. Pilih salah satu. Karena kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dia untuk ketiga Vaskes yang tadi itu. Gitu. Nah, kalau misalkan si peserta tersebut sudah memilih Vaskes di A misalkan, puskesmas A, tapi kemudian dia merasa kurang serg dengan pelayanannya nih. Nah, itu bisa pindah. Bisa pindah, betul. Nanti untuk pindah Vaskes minimal rentang waktu 3 bulan sekali dia, dan aktifnya tanggal 1 bulan depannya. Oh gitu. Gitu ya. Nah, misalkan Mas, saya peserta mandiri. Kemudian Vaskes saya tuh di Mataram. Nah, kemudian saya liburan ke itu Polewali Mandar. Ngapain ya di sana ya? Afrika. Nah, kemudian saya sakit di sana di Sulawesi itu. Nah, apakah saya bisa menggunakan kartu BPJS-nya itu, Mas? Sementara kan Vaskes saya ada di Kota Mataram gitu. Iya. Bisa aja digunakan di sana karena lagi berada di luar domisili. Bisa digunakan 3 kali kunjungan dalam sebulan ya. Itu sudah ada aturannya di Perpres nomor 82 tahun 2018. Jadi bisa dilayani 3 kali kunjungan ke Vaskes terdekat, maksimal 3 kali dalam sebulan. Bebas berarti di mana? Yang terdekat. Yang terdekat. Gitu. Vaskes pertama ya. Luar biasa ya. Iya. Nah, untuk Mas Jaya sendiri, kira-kira bagaimana cara menangani peserta? Nah, ini kan untuk peserta itu tentunya karakternya berbeda-beda mungkin ya. Ada yang karakternya lemah lembut, ada yang keras, ada yang gondrong, ada yang nggak punya rambut kayak saya. Nah, itu gimana Mas tips dan triknya untuk menghadapi peserta seperti itu? Mungkin yang pertama tipsnya itu kita harus kalau pesertanya marah-marah dulu mungkin ya. Kalau dia marah-marah itu mungkin kita harus tentunya banyak sabar. Yang pertama kita harus dengerin dulu keluh kesahnya peserta itu seperti apa. Kita nggak boleh motong pembicaraannya, dan nada kita ngomong juga harus lemah lembut. Jadi kalau nada kita agak tinggi, dia lebih tinggi soalnya. Oh gitu? Iya, betul. Jadi kita harus lemah lembut, lebih sabar, kita dengerin dulu dia ngomong apa, baru setelah dia selesai cerita, baru kita masuk di sana untuk memberikan solusi dan sarannya di sana, seperti itu. Gimana kalau ternyata pesertanya tuh dia vokalis band rock gitu kan? Nadanya tinggi dia. Kita tetap harus rendah berarti ya. Rendah ya. Dan dibalas rock juga. Oh, kalau dibalas pakai rap gitu. Iya, kalau dibalas pakai rap, adu rap nanti. Siap. Oke. Nah, untuk Mas Jaya sendiri tentu banyak pengalaman ya dalam menghadapi peserta dengan bermacam-macam karakter. Belum bisa dibilang banyak sih, kan baru setengah tahun di sini. Baru setengah tahun ya. Kalau banyak itu minimal berapa tahun? 1 dekade mungkin ya. Nah, kira-kira Mas ada nggak pengalaman yang paling mengesankan gitu dari peserta? Mungkin bisa dimulai dari pengalaman positif, pengalaman peserta yang dia merasa terbantu, ataupun yang sebaliknya pengalaman peserta yang dia kecewa sampai marah-marah itu, apakah mungkin bisa diceritakan? Mungkin untuk yang pertama yang kesan positif mungkin ya. Mungkin banyak peserta yang bercerita ke kita, ke pelayanan frontliner,
dia merasa sangat dibantu walaupun dia menggunakan kelas 3 katanya untuk yang BPJS-nya, tapi dia untuk pelayanannya di rumah sakit yang dia akses itu sudah baik, dia bilang. Sudah setara dengan yang lain dan dia merasa sangat terbantu di situ. Banyak beberapa komentar positif juga yang diberikan bahwa juga pelayanannya cepat, mudah. Seperti itu ya untuk yang BPJS, menggunakan BPJS kesehatan. Mungkin untuk pengalaman yang agak lucu mungkin ada beberapa sih yang peserta yang kita mau melakukan penjelasan tapi dia bercerita sambil emosi, kita sudah selesai dengar ceritanya, kita berikan solusi, dia kembali cerita dari awal lagi. Begitupun seterusnya sampai kita putar-putar dan tidak menemukan solusi sama sekali ternyata ya dari peristiwa tersebut. Jadi dia pulang tanpa solusi ini. Karena kita kasih solusi, dia selalu ulang ceritanya dari awal. Kita cerita lagi, kita kasih solusi lagi, dia ulang lagi ceritanya dari awal. Mungkin kereset mungkin Mas. Bisa jadi ya. Iya. Dibawa jalan-jalan kita ya ke dunia fantasi. Itu lucu berarti ya? Ya agak lucu soalnya karena kita kasih solusi dia cerita ulang lagi dari awal. Oh gitu. Masalahnya teman ketawa dia di samping-samping. Nggak boleh ketawa dong. Kan lucu. Iya. Oke. Boleh dilanjut aja di next. Ya, siap. Saya dengar Mas ada pengalaman pernah hampir dipukul ya oleh peserta. Belum pernah dipukul tapi pernah mau diviralkan. Di foto, mau dibuatin kayak artikel gitu, mau diupload ke media sosial katanya karena ternyata BPJS emang terkait masalah problem lah. Waktu itu BPJS dibilangnya dia nggak nanggung lupa ya waktu itu ada dibilang. Padahal sudah sesuai peraturan sebenarnya. Jadi Mas artikelnya? Belum tahu ya. Saya tunggu dari hari Senin nggak ada jadi. Harusnya Mas waktu itu kalau udah jadi minta linknya. Oh iya bener ya. Bisa komen kita ya. Iya bisa komen. Oke. Mungkin sebagai penutup, Mas Jaya, rekan dari Mas Agus yang viral itu. Bukan rekan sih sebenarnya. Apa dong? Itu orang lain sih. Oke, gimana lagi? Ya, mungkin bisa menyampaikan tips sebagai frontliner yang baik dan benar untuk Duta BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. Pesan dan kesannya boleh silakan disampaikan. Kameranya sebelah sana, Mas. Oke. Kalau nyerah gini, ampun gitu. Untuk pesan dan kesan ya, menjadi frontliner ya. Dan juga tipsnya ya. Iya. Mungkin saya belum bisa ngasih tips sih karena baru setengah tahun ya. Ya. Jadi kalau mau tips harus satu dekade minimal. Jadi frontliner ya. Ya, silakan. Mungkin untuk pesan kesannya mungkin jadi frontliner karena ini kan saya juga baru pertama kali ya jadi frontliner di sini. Mungkin kita harus belajar multitasking ya. Selain kita berkomunikasi dengan peserta, kita juga harus melakukan mengoperasikan aplikasi kepesertaan juga. Itu jadi harus multitasking. Mata kita ke peserta, tapi tangan kita langsung ambil kerja gitu. Kaki gimana, Mas? Kalau kaki biasa aja. Saya kira ini pedal drum. Iya, bukan pedal drum ya. Itu aja sih kalau pesannya mungkin kita harus lebih sabar aja kalau menghadapi peserta yang suka emosi, itu aja sih. Sabar itu mahal soalnya. Oh ya, yang murah apa? Nggak tahu ya kalau yang murah. Siap. Terima kasih Mas Jaya atas kunjungannya di podcast hari ini. Semoga banyak pelajaran dan juga manfaat yang bisa kita petik. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya hanya di Podeng Podcast dengan